Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekarwinasi Septiani Putri dengan NIM 25313310005. Mahasiswa dari Prodi PBSI Non-Reguler Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. David Setiadi M. Hum. Pertanyaannya adalah mengapa saat ini tidak ada yang disebut dengan periodisasi sastra Indonesia? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita pahami. Selama ini, kita mengenal pembagian zaman pada sastra Indonesia, seperti zaman Balai Pustaka, Pujangga Baru, atau Orde Baru. Namun, kenapa sekarang istilah periodisasi seolah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama? Jawabannya bukan karena sastra Indonesia berhenti berkembang, melainkan cara pandang dan kondisi sastra kita yang sudah berubah total. Sebelum masuk ke alasan utamanya, mari kita ingat dulu, apa itu periodisasi sastra? Periodisasi sastra adalah pembagian sastra berdasarkan ciri khas, tema, dan pengaruh yang seragam pada kurun waktu tertentu. Dahulu, pembagian ini sangat jelas. Contohnya, pada zaman Balai Pustaka, karyanya itu selalu berisi pesan melawan kebiasaan buruk dan mendukung pendidikan. Seperti pada karya Siti Nurbaya, yaitu karya yang ditulis oleh Marah Rusli, atau Salah Asuhan, karya yang ditulis oleh Abdul Muiz. Selanjutnya, pada zaman Pujangga Baru, mulai berani membahas perasaan pribadi dan kebanggaan nasional, seperti puisi-puisi yang ditulis oleh Amir Hamzah. Selanjutnya, di zaman Orde Baru, banyak karya terikat aturan ketat atau justru menyampaikan kritik terselubung, seperti karya-karya Sapardi Djoko Damono. Pada masa itu, ciri-ciri ini sangat mendominasi, sehingga mudah untuk dikelompokkan ke dalam satu periode tertentu. Sekarang kita bahas kenapa konsep ini tidak lagi berlaku di masa kini, lengkap dengan contohnya. Pertama, keberagaman aliran yang tidak ada satu ciri yang seragam. Dulu satu masa biasanya hanya didominasi satu aliran. Sekarang, dalam waktu yang sama, kita bisa temukan berbagai jenis karya. Contohnya seperti ada yang menulis sastra realisme, seperti karya Laut Bercerita yang ditulis oleh Leila S. Chudori yang membahas peristiwa sejarah nyata. Selanjutnya, ada yang beraliran suleris dan fantasi, seperti novel Amba karya Laksmi Pamuntjak. Ada yang menulis puisi sederhana dan lugas, seperti karya Djoko Pinarbo. Bahkan ada yang membahas isu baru, seperti lingkungan hidup, kesetaraan gender, hingga pengalaman masyarakat pinggiran. Tidak ada satu ciri yang menyatukan semua karya ini, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam satu periode yang khusus. Kedua, perubahan media penyebaran. Dulu, sastra hanya lewat buku yang diseleksi penerbit besar. Sekarang, karya penulis muda seperti Eka Kurniawan pertama kali dikenal luas lewat forum seperti daring atau online. Kemudian muncul puisi-puisi pendek yang viral di media sosial atau medsos. Selanjutnya, ada cerita pendek atau cerpen di platform seperti Wattpad yang kemudian diangkat menjadi buku. Misalnya, novel Santri Pilihan Bunda, karya Salsabila Valencia. Bahkan, ada sastra digital, komik sastra, hingga puisi yang disajikan bersama video musik.
Sastra tidak lagi dikendalikan oleh kelompok tertentu, sehingga muncul aliran baru setiap waktu tanpa batas waktu yang jelas. Ketiga, hilangnya batasan pengaruh dan waktu. Dulu, tren sastra bertahan puluhan tahun. Sekarang, seorang penulis bisa sekaligus mengambil inspirasi dari karya sastra zaman pujangga baru, aliran modern Eropa, hingga cerita rakyat daerahnya sendiri. Selanjutnya, isu yang baru terjadi kemarin pun bisa langsung diangkat menjadi karya hari ini. Misalnya, puisi tentang pandemi atau perubahan iklim yang langsung ditulis dan dibagikan oleh penulisnya. Tidak ada lagi garis yang jelas kapan satu gaya berakhir dan gaya yang lainnya dimulai. Keempat, pengaruh pandangan akademisi. Banyak ahli sastra sekarang berpendapat bahwa periodisasi itu membatasi perkembangan sastra. Pembagian zaman seringkali mengabaikan karya sastra yang tidak masuk akal dalam ciri umum masa itu. Misalnya karya sastra daerah atau karya penulis perempuan yang dulu jarang diakui. Jadi, sekarang kita lebih sering menyebutnya sebagai perkembangan sastra masa kini atau sastra kontemporer tanpa membaginya ke dalam periode yang ketat. Jadi kesimpulannya, tidak ada lagi yang disebut dengan periodisasi sastra Indonesia saat ini, bukan karena sastra itu tidak ada, melainkan karena sastra Indonesia sekarang sudah sangat beragam, bebas, dan dinamis. Konsep periodisasi yang membutuhkan batasan waktu dan ciri seragam sudah tidak cocok dengan kondisi sastra masa kini yang terus berubah dengan cepat. Bagi kita sebagai calon pendidik bahasa dan sastra Indonesia, hal ini menjadi tugas kita untuk tetap mengikuti perkembangan sastra terbaru, serta mampu memperkenalkan keberagaman ini kepada peserta didik kelak. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.